Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo. Oke, ini ya kita mau bahas masalah kita mencetak resep sebelum validasi. Jadi, pada saat diinputkan resep, ternyata dari beberapa rumah sakit yang pernah saya datangi itu memang, apalagi untuk pasien-pasien yang banyak, ya mereka itu nanti pada saat diresepkan itu, nah ini ya, di daftar resep dokter ini, kalau misalnya obatnya cuma 1, 2, 3, 4 sih mungkin bisa dihafal gitu ya. Seperti ini nih, Abepas, Asetensa. Tapi saat berhadapan dengan obat kronis yang banyak gitu kan, terus antara komputer itu kadang di farmasi itu cuma ada 1, 2 pun kadang jarang. Jadi nggak mungkin mereka bisa untuk menghafal. Akhirnya mereka validasi dulu, validasi simpan. Terus akhirnya mereka ngeprint resepnya langsung di print. Sedangkan prinsipnya kan kita nggak tahu tuh obatnya ada atau enggak kan. Tahu-tahu mereka langsung langsung ngeprint gini aja nih. Mereka buat cetak aturan pakai gitu kan, padahal obatnya belum disiapin. Kayak atau bisa juga mereka printnya langsung resep di sini. Oke, tahu-tahu kalau obatnya nggak ada gimana gitu kan? Atau stoknya nggak cukup gimana, ya kan? Nah, makanya ada ide buat dibuatkan sebelum divalidasi itu nanti di sini. Nah, klik kanan, cetak resep sebelum validasi. Nah, seperti ini. Jadi mereka nanti bisa ngeprint resep ini, di print, terus dicari. Ini juga sebagai bukti sih, sebagai bukti bahwa ini tuh resep dokter yang original, tuh ya. Nah, ini yang resep umum, bukan obat racikan. Terus kalau yang ini ada yang obat racikan. Nah, yang kedua ini ya, racikan, klik kanan, cetak resep sebelum validasi. Nah, seperti ini. Ya, yang racikan berarti obatnya seperti ini ya. Saya belum sempat ke bawahin sih. Ada pernah saya buat ke bawahin ininya racikan 01 gitu ya. Terus nanti di sini ada bawahnya lagi. Oke ya. Oke, sekarang bagaimana source-nya? Oke, ini apa nih? Telegram. Rame amat. Oke ya. Baru Oke. berhasil dia tuh. Ngurusin piker deh tadi. Oke, ini berarti kita buka pom yang ini. Ini tuh data persiapan obat oleh dokter. Bukannya di mana? Di sini ya. Di search packages, terus masuk inventory, cari DRG, daftar permintaan resep. Nah, ini ya. Dari sini, di sini yang diklik di sini terus validasi kan. Nah, kita buka yang validasinya. Kalau validasi dia akan buka pom yang mana? Dia akan buka pom ini, panggil pom. Berarti panggil pomnya apa? Ini DRG cari obat. Berarti kita nambahkan tombolnya itu di DRG cari obat di sini. Ya, desain. Terus di sini di outline, saya terangin ininya aja ya, programmingnya aja. Nanti silakan teman-teman ngambil yang sudah jadi aja. Ini J pop-up menu, biasa bikin copy aja salah satu menu ya, copy terus paste, dibuat PP cetak. Nah ini isinya seperti ini. Ya, logiknya seperti ini. Pertama kita ngecek. Bentar, ini siapa yang rame ini? Oh, bentar, ini ya. Oke, di sini lihat logiknya. Jadi dicek dulu.
TB obat racikan, jika TB obat racikan lebih besar min 1 dan TB detail obat racikan lebih besar daripada min 1, maka akan dicetak obat racikan. Jika tidak cetak obat. Yang dimaksud yang mana yang di sini? Nah, ini kan ada tab 2 ya, umum sama racikan. Di bawah racikan ini ada tabel. Nah, ini ya, TB obat racikan. Di bawah sini juga ada. Ini TB detail obat racikan. Jadi dicek. Kalau misalkan TB obat racikan sama TB detail obat racikan ada isinya, maka kita jalankan metode cetak obat racikan. Oke ya. Jika ini tidak ada isinya, berarti kita jalankan yang cetak obat. Oke ya. Jadi kalau untuk obat umum nanti, kalau misalkan di sini nggak ada isi, berarti kita pakai cetak obat umum. Oke ya. Nah ini, kita lihat cetak obat seperti apa. Nah ini, ya. Saya nyontek dari ini sih. Saya nyontek dari ini anak siapa ya yang ngomong? Oh, ini. Mute dulu, sorry mute dulu. Ya, oke. Ini saya nyontek dari sebenarnya dari yang lembar lembar obat kalau nggak salah. Nah, ini seperti ini kita dibikin try and catch ya. Di try and catch, kenapa try and catch? Karena kita mau pakai prepare statement. Karena prepare statement itu bisa aja nanti hasilnya nol, sehingga nanti kalau errornya itu harus pakai try and catch. Ya, try, ini nanti ada catch di bawah nih, kayak catch exception. Jadi kalau ada error nanti akan ditangkap errornya, sehingga tidak membuat membuat hang aplikasinya. Oke, nah ini dari sini di generate prepare statement ya, koneksi prepare statement. Select resep obat, nomor resep. Jadi gini, pada saat dokter meresepkan, ya, coba kita tarik browsernya. Kalau saya sih seneng ini kali ya, seneng pakai PHP admin. Kalau Pak siapa kemarin Pak Holid seneng pakai Navicat kayaknya. Navicatnya dimaksimalkan. Kalau saya Navicat buat ini aja, buat sinkron saja. Iya, pada saat dokter meresepkan itu akan ketulis di tabel ini, resep dokter. Nah ini ya, resep dokter. Isinya seperti apa? Ada nomor resep, ada kode barang, jumlah aturan pakai. Oke ya. Nah, selain di resep dokter, ternyata akan nulis di resep obat. Oke ya. Jadi pada saat dokter meresepkan itu, akan tercreate row di resep obat, isinya nanti nomor resep, tanggal persepan, jam persepan. Tanggal perawatan sama jam ini tuh kosong sama tanggal penyerahan. Jadi nanti tanggal perawatan itu pada saat obat divalidasi akan terisi tanggal sama jamnya. Ini pada saat diserahkan. Oke ya, patokan kita seperti itu. Ada kesamaan nggak antara resep dokter sama resep obat? Kesamanya di apa? Di nomor resep. Sama-sama ada nomor resep. Oke, di sini di resep dokter itu ada nomor resep, ada kode barang, jumlah aturan pakai. Oke ya. Berarti nanti kita untuk di resepnya itu kan butuh nama obatnya, butuh jumlahnya, butuh aturan pakai. Nah, di sini ada kode barang. Dari kode barang itu nanti kita bisa menggenerate nama obatnya. Ini, oh bentar nih. Oke, mute. Oke ya. Nah, oke. Seperti ini. Terus di sini, di resep obat ada apa aja? Di resep obat kita bisa ngambil nanti data-datanya, nomor resep. Nomor resep salah satu ya bisa resep obat, bisa resep dokter karena sama. Ini kita bisa ngambil tanggal persepan, jam persepan, terus nanti dokternya siapa. Oke ya. Dari dokter ini kan ada nomor rawat. Nomor rawat itu berarti nanti kita bisa ngambil nomor rawat pasien, nomor RM-nya sama nama pasien. Oke, sehingga dibuatlah seperti ini prepare statement-nya.
Jadi di sini prepare statementnya ada dua. Saya nggak tahu nih bisa dibikin dua seperti ini ya. Ada prepare statement yang satu, ini yang dua. Karena saya ngopi aja, kita ikuti aja lah. Itu ya, ini seperti ini. Select resep obat nomor resep. Nah, karena kita mau ngambil nomor resepnya kan, karena memang di belangkonya itu ada nomor resep. Oke ya, ada tanggal peresepan. Ini ada resep obat juga nih. Jam peresepan. Nah, terus periksa kode PJ. Kenapa kode PJ? Karena di resepnya itu kalau nggak salah saya butuh cara bayar, nah, gitu ya. Cara bayar itu adanya di mana? Cara bayar itu ada di tabel penjam. Tabel penjam itu adanya di mana nih yang ini? Di rek periksa. Nanti kita inner join kan. Nah, kayak Wira nih yang agak pusing inner join. Oke ya. Oke, nanti inner join itu yang penting kita kumpulin dulu nih. Berarti nanti ada tabel resep obat nomor resep, terus nanti ada rek periksa, terus resep obat nomor rawat, pasien nomor rekam medis, pasien nama pasien, ini kan tabel-tabelnya ya. Resep obat kode dokter, dokter nama dokter. Jadi ada beberapa tabel yang terlibat. Pertama, resep obat, inner join sama periksa. Oke ya. Nah, kesamaan antara resep obat sama periksa itu apa? Resep obat itu ada apa di sini? Ada nomor rawat. Periksa ada nomor rawat juga nggak? Kalau saya sih senang PHP My Admin kenapa? Ini jadi link nih. Kita klik ini. Ini nomor nomor rawat ini ngarah kemana sih? Nah, ini nomor rawat ini ngarah ke periksa. Terus ada kode dokter ini ngarah kemana? Ini ngarah ke tabel dokter. Nah, ini nanti bisa di inner join kan. Berarti nanti dari resep obat itu inner join ke tabel reprisa, terus nanti inner join ke tabel dokter. Tabel dokter buat ngambil apa? Buat ngambil nama dokter. Kayak gitu. Kalau di Navigate kan kayaknya susah deh ya, nggak bisa diklik ya. Makanya kalau PHP My Admin lebih lebih enak sebenarnya buat telusur. Tapi balik lagi ke selera sih. Iya, nah ini di inner join kan, resep obat, nomor rawat sama dengan periksa nomor rawat. Ini kenapa ada inner from resep obat inner join periksa on. Nah, kita cari kesamaannya. Tabel resep obat itu samanya dengan periksa itu apa gitu ya. Samanya ini nomor rawat. Oke ya. Lalu kita inner join lagi, inner join pasien. Nah, pasien itu kita mau direlasikan kemana? Ke rek periksa. Di rek periksa ada apa? Ada nomor rekam medis. Di pasien ada nomor rekam medis. Oke. Terus inner join lagi ke dokter. Nah, dokter inner joinnya di mana? Ini inner joinnya ada di tabel resep obat kode dokter. Dokter kode dokter, where resep obat nomor resep. Oke ya. Ini kenapa harus dibikin query seperti ini? Karena kita akan menghasilkan selek-selek yang ini nih, kita akan mencari nomor resep, kita mencari tanggal peresepan, jam peresepan, terus kode PJ, nomor rawat, nomor rekam medis, nama pasien, nama dokter gitu ya. Berdasarkan apa ini? Berdasarkan nomor resep. Nomor resepnya diambil dari mana? Nomor resepnya itu diambil dari sini. Nah, ini kebetulan saya tambahkan. Oke, ini dapatnya dari mana? Oke, kita lihat lagi di DRG daftar permintaan resep ya. Dari sini, kalau kita lihat di sini, ada apa nih? Di sini kan, ini ada data nomor resep. Oke ya, kita tuh lempar dari sini sebenarnya. Pada saat kita klik validasi, coba kita lihat isinya seperti apa. Jadi lempar variabel mungkin ya istilahnya. Nah, di sini kita lihat di panggil form seperti ini, dia ada lempar ini. Nah, ini nih, ada lempar DLG obat tampil obat 2 nomor resep. Nah, tampil obat 2 ini nomor resepnya diambil dari mana nih? Nomor resepnya itu coba dia itu kayaknya nomor resepnya ngambil dari sini nih. Nah, ini row ini. Coba kita cek ya. Cara cara mudahnya itu ya di search aja sih. Di get data kalau nggak salah. Nah, ini nomor resep ya.
diambil dari sini. Oke. Nah, itu tadi tuh ambilan dari sini, lalu dilempar kan, dilempar ke yang panggil pom tadi. Nah, dilempar ke tampil obat dua. Tampil obat dua itu ada di mana? Di DRG cari obat. Nah, ini tampil obat dua. Oke ya, nomor resep, nomor resep. Nah, jadi kan dimasukin ke sini nih. Lemparan dari sini tampil obat dua. Ini kan dia dia DRG tampil obat dua. Dia itu mengklik public method yang ada di DRG cari obat. Ya, ini kan public kan, public void. Ini metode yang bisa diakses di luar POM DRG cari obat. Kalau misalkan tidak bisa diakses, biasanya privat. Nah, ini supaya bisa diakses dibuat public. Nah, ini parameternya, string nomor resep. Nah, nomor resep ini lemparan dari mana? Lemparan dari sini. Jadi dari DRG obat itu tampil obat itu dilemparlah sehingga ditangkap di sini nomor resep, terus digenerate jadi dis nomor resep. Ini saya kurang tahu juga nih. Kalau nggak salah di situ penegasan ya. Jadi intinya yang ini, yang nomor resep ini kita tangkap lagi sebagai variabel namanya nomor resep sehingga pakai this ya. Nah, saya masih agak susah nih ngambil metode yang dari sini nomor resep ini buat buat diambil ke metode yang lain di POM ini sehingga saya bikin ini, bikin textbox yang seperti ini. Jadi nanti saya ngopi dari sini doang nih ya. Ngopi dari sini, terus dikopas, terus ininya diceng variable name jadi nomor resep textboxnya. Nah, saya generate lah seperti ini. Nomor resep, nomor resep ini textbox yang ini, supaya terisi itu pakai kata-kata set tag nomor resep. Jadi ngambil yang dari sini. Sehingga akan terisi dengan nomor resep. Kita coba ya, cek. Pada saat kita klik di sini, validasi, dia akan ngisi ke sini. Oke, ya. Sehingga pada saat prepare statement buat melacak nomor resepnya berapa, ya udah tinggal masukin aja yang di sininya. Itu ya seperti itu. Makanya memang harus banyak berlatih supaya logiknya bisa nyambung, bisa terasa. Kayak di sini coba PP cetak, cetak obat. Nah, ini ya sehingga saya pakai nomor resep get text gitu ya. Kenapa get text? Karena ini tipenya apa nih? Tipenya text box kan? Nah, ini ya text box berarti get text ya. Nah, ini sehingga ini prepare statement ya, prepare statement di query-nya, terus PS string ini, set string ini kenapa satu? Karena ada tanda tanyanya, ini tanda tanya ke satu. Kalau misalnya ada tanda tanyanya banyak, berarti nanti PS set string dua, nanti apa nih pengganti tanda tanyanya? Iya, terus PS execute query. Nah, kalau di sini tuh looping kalau nggak salah nih, di looping. Jadi nanti ini berdasarkan nomor resep ini, terus equal query, terus nanti ada apa aja sih obatnya sehingga nanti akan terus ini. Oke, saya jelasin selanjutnya ya. Pertama, ini SQL query delete from temporary recipe. Nah, hasil query ini nanti akan dihasilkan obat-obat yang akan kita masukkan ke resepnya. Jadi dalam satu dalam satu nomor resep ini kan ada beberapa item obat. Nah, sehingga makanya dilakukan looping. Misalnya kalau ada tiga ya akan muncul tiga. Oke ya. Nah, itu akan disimpan di mana nanti di tabel temporary resep. Kenapa harus ada delete? Karena kita menghapus isian sebelumnya. Kenapa ada akses get alamat IP? Ini supaya tidak tumpang tindih. Jadi misalnya ada dua petugas, dua komputer yang memvalidasi. Nah, kenapa pakai alamat IP? Karena nanti yang akan di delete itu hanya komputer yang alamat IP tersebut. Jadi meskipun ada beberapa orang nanti tidak akan tabrakan. Oke ya. Kenapa ini temp 37? Ya, karena memang alamat IP-nya ditaruh di situ. Coba kita lihat tabel temporary resepnya. Sini ya, temporary resep. Bagi yang baru ikut, selamat pusing ya. Nggak apa-apa lah, nanti ngerti. Nah, ini kenapa saya pakai perintah delete dulu? Jadi pada saat misalkan ada resep berikutnya, otomatis yang di sini kan dibersihkan dulu. Oke ya, supaya nanti terisi yang baru. Gitu ya.
Oke, di sini. Nah, terus setelah itu kita generate ini lagi, generate apanya? Query lagi. Sebenarnya di sini buat ngedapetin nomor resep sih. Ya, dapetin nomor resep, nah nomor resepnya dimasukin ke sini. Nah, ini query ini supaya saya mengasihkan ini nih. Ada nama barang, aturan pakai, jumlah satuan. Sehingga pada saat dijalankan di sini akan terisi. Nah, seperti ini. Tadi IP di mana? IP di sini. Oke. Ya. Jadi nanti kalau pakai Linux sih kayaknya IP-nya sama nih ya. Kalau pakai Windows IP-nya bisa beda-beda. Saya belum ngulik juga nih. Ya, tapi karena memang rata-rata komputer yang di rumah sakit itu pakai Windows ya sudah cuekin aja dulu lah gitu ya. Nanti kalau misalkan itu nanti mungkin ada metode lain supaya bisa baca alamat IP yang di komputer Linux. Oke, dari sini, nah ini kan dia kan akan masuk ke tabel tempo setelah dikosongin, terus di generate query sehingga akan kita bisa narik string-string ini kan, nama barang, aturan pakai, jumlah satuan. Oke, ini kenapa ada 38? Karena di tabel temporari itu ada 38. Ya, sehingga dibuatlah 38. Kenapa dibuat 38? Karena mungkin ini ada beberapa proses di Kansa ini yang pakai tabel ini. Sehingga nanti kalaupun misalnya butuh tabelnya, kolomnya banyak, ya sudah tinggal menyesuaikan aja. Ya. Nah, ini tinggal dihitung aja nih. Ini tanda tanya mestinya 38. Ya. Terus ini juga harus 38. Ini nanti dihitungnya dari sini ya, per koma ya. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Silahkan dihitung sendiri. Oke. Nah, terus ini satu kan. Nanti prosesnya diulangi lagi nih. I plus ini looping. Dia akan ngeloop lagi ke atas. Sampai habis. Itu ya. Oke. Terus ini nanti di close. Kalau sudah beres di close. Lalu akan manggil ke buat ke reportnya. Ini ada parameternya. Parameter nama rumah sakit, alamat. Oke ya. Ini kontak. Kalau ini sih dari folder dari tabel setting sih, get ini saya juga belum paham nih ya, tapi ya udah ikuti aja yang ini. Nah, kalau ini kita penanggung jawab itu ini ngambil dari cara bayar ya, PNG Jawab from Perenjam where kode PJ. Nah, seperti ini. RS Gestring. Gestringnya itu dari mana? RS Gestring, result set Gestring. RS-nya itu yang ini kan? Nah, ini RS-nya itu ngambil dari sini. Gestring PJ, berarti yang ngambil dari sini. Nah, itu ya. Tuh. Terus yang di sini nanti ada tanggal, valid set tanggal. Ini ngambil dari tanggal peresepan yang di sini. Nah ini ya. Kenapa dibuat valid? Karena di balik ininya tanggalnya. Kalau kalau di database kan tahun, bulan, tanggal. Kalau di ininya di reportnya kita pengennya tanggal, bulan, tahun sehingga pakai metode valid. Ya, valid set tanggal. Terus ini nomor rawat ngambil dari gestring, gestring, gestring. Oke, terus kalau pinjer ini seperti ini, query-nya dia dari sidik jari. Saya ngambil ya dari yang sudah jadi sih. Nah, ini ke tabel pegawai, nanti berapa nick-nya, ngambil dari mana nick-nya itu nick kalau kalau dokter itu ngambilnya dari mana? Dari kode dokter ya. Oke, terus ini nanti paramput pinjer. Nah, ini tuh yang akan dilempar ke report sehingga nanti pada saat di-scan akan kebaca dikeluarkan di rumah sakit kabupaten apa ya ditandatangani secara elektronik oleh dokter dengan finger equal. Nah, kalau itu nanti baca baca ini ya, baca tabel finger ya, tabel ini nih, tabel sidik jari. Kalau misalkan kosong, nggak ada berarti ngambil dari kode dokter, ya. Terus ini nanti akan kebaca juga tanggal peresepan sehingga nanti QR code-nya itu sebenarnya akan beda-beda sih pada saat di generate-nya dari kata-kata ini. Sehingga kalau misalnya kita scan pun dia akan berubah. Misalnya dokternya meresepkan kapan gitu ya, otomatis QR code-nya itu ya sesuai kata-kata yang dari sini sesuaikan dengan kondisi saat itu. Ya ini tetap sama seperti ini logo. Nah, ini report yang
tidak melempar query, melempar ya. Ini report yang melempar query dari NetBeans-nya. Contohnya select bintang from temporary receipt. Oke ya. Oke, kita buka reportnya. Sebenarnya RPT lembar obat 2 ini saya tidak ngapa-ngapain sih, cuma yang bawaannya aja. Oke, ya, kita cek di sini. Kayak RPT lembar obat 2. Nah, ini ya. Di sini. Dan di sini juga ada query-nya sih. Sama sih query-nya. Nah, ini. Oke, tinggal dimasuk-masukin aja. Kalau kita cek di sini kan tabelnya itu pada saat sudah di ini nih, dia cuma tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Tem 1 itu berarti nama obatnya, tem 2 itu dia aturan pakai, tem 3 jumlahnya, tem 4 ini obatnya, apakah ampul, apakah tablet, kalau racikan berarti atau puyer, kapsul atau yang lain. Oke, ini seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini kan dari feel-nya kan. Tem 1 nama obat, tem 2 aturan pakai, tem 3 jumlah. Oke ya. Kalau ini parameter-parameter, parameter ini yang dilempar di Netbeans. Sebenarnya kalau misalkan nggak pakai ini pun harusnya pakai langsung dari Netbeans, dari Jaspernya oke sih. Tapi karena memang itu sudah ya sudah kita pakai yang ini. Oke, itu yang obat umum. Sekarang yang racikan. Nah, tadi itu kan kita nambahkan J pop-up menu di sini nih di obat umum. Ini tuh sebenarnya tabel. Tabel di sini nih ya. Tabel TB obat klik kanan properties. Nah, ada di tabel itu kita sisipkan menu komponen pop-up menu. Nah, ini ya. Oke. Kalau racikan mesti kan di sini kan. Nah, di sini nih coba. Yang racikan. Nah, klik kanan ini yang umum ya. Kalau misalkan racikan mesti farmasi kan ngeklik di sini. Tadinya saya mau buat aja di sini lagi, tapi mereka 10 menit lagi cukup lah. Tapi kok kayaknya repot banget gitu ya. Ya udah, kita buat aja di sini. Kita resep sebelum validasi. Ini kan tabel tabel racikan, ini tabel detail racikan. Berarti saya taruh di tabel detail racikan. Saya buat dulu di pop-up menunya. Di order komponen, klik kanan, add from palette, terus menu, J pop-up menu sehingga akan muncul seperti ini. Nah, yang ini PP cetaknya saya ngambil dari sini. Copy paste. Nah, baru isinya dikasih cetak obat racikan. Metodenya dia akan lari ke sini. Oke ya. Kasusnya sama kayak tadi sih. Kayak tadi ini seperti ini. Query-nya nanti dipelajari, logiknya sama tapi memang kita ngambil dari resep dokter racikan. Itu ya. Oke, dari sini tadi tuh agak terhambat itu naruh ini nih, naruh ini parameternya. Saya taruh ini tadi di sini. Ternyata pada saat taruh di sini ternyata ini ada RS racikan di close. Jadi result setnya itu di sini sudah di close sehingga kita tidak bisa narik ini nih RS racikan. Bolak-balik dapat dari mana nih gitu kan. Ternyata oh berarti taruhnya di sini. Jadi programming itu kalau Java, Java, PHP dia akan eksekusi ya, akan eksekusi baris per baris sih. Jadi nanti dari atas, makanya kan kadang memang kita harus lihat nih, kita jeli nih, kita nempatin ini harusnya di mana gitu kan. Contoh yang ini nih, SQL delete from temporary reset. Kita nggak mungkin nempatin ini setelah masuk ini, nge-insert ini nih, kita taruh di sini. Jadi nanti akan kosong dong. Nah, makanya kan logiknya harus jalannya seperti itu. Kita mau menghapus dulu isi kolomnya, berarti SQL query update-nya ini, delete-nya ini ditaruh di atas, baru menginsert, gitu ya. Terus di sini ada tambahan rincian obat nih. Kalau racikan itu ada obatnya kan, nanti nama barang, jumlah dimasukin ke rincian. Sehingga nanti pada saat diinsert ke ini, ke tabelnya, kita akan masukin ini rincian obat. Oke ya. Terus nanti kalau mau pakai enter itu kalau nggak salah nanti harus di Ya, backslash n ya. Tapi nanti saya cek lagi lah, takut salah. Oke, seperti itu. Nanti kalau butuh silahkan ambil di sini. Biar dokter praktek mandiri itu iya, harus seperti klinik terdaftar kan, betul. terregister vaskesnya. Di vaskes apa, nah praktek mandirinya masih pakai vaskes nah.
Ayo, Iya. Irfan, ayo Irfan. Irfan Kendari ini. Ya, 1 bulan kemarin ngurus di sana, Pak. Oke, udah. Nah ini ya, ngambil di sini. Silahkan di ini aja. Terus ini update-nya udah lumayan sih. Udah lumayan sampai manakah tadi ya? Oke. Nah ini, silahkan nanti di git full aja. Oke, silahkan ada pertanyaan. Ini apa ini pertanyaannya? Pada bingung. Bing- Bingung dong. Berat, berat. Apa Mas Wira? Cek-cek rambut. Oh, nggak apa-apa lah, pusing-pusingin. Di tempat kuliah kan diterangin seperti ini. Ini 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 kan namanya ini namanya bersenang-senang dahulu masa kuliah, Dok. Bersakit sekarang. ini kan dasar dasar pemahaman kan, dasar pemahaman. Gimana nih cara neranginnya gitu. Sudah Trik dapat bonus Mas Mira. Itu tadi mikirnya harian loh yang racikan itu. Kok ini gimana dibulak-balik. Makanya kalau buat ngoding itu komputernya jangan pas-pasan. Kalau komputer pas-pasan itu kan running lagi kan. Wah, Ya kelamaan nunggunya, Dok. lama nunggunya. Dulu aja yang RAM 16 GB itu saya sampai 5 menit kan runningnya. Minimal Mac lah kan. Mac 8 GB mah ngos-ngosan. Kok aja ngos-ngosan kok. Kalau nggak bisa pakai Zoom. Jadi kemarin itu waktu waktu pas pakai MacBook saya nge-zoom kayak gini nggak bisa. Kalau buat ngoding doang mungkin bisa. Nah kalau ini kan masih adem ayem nih. Ngoding sambil di zoom kan. Aku Mas Wira minta mic-nya. Besok ajin lagi tahun depan. Nggak tahu yang Mac itu berapa ya? Pakai iMac aja, pakai iMac. Minta 2 iMac di kantor. Yang MacBook Pro M3 Apa 40-an, 30? 35 kan ya. Ini loh 45 nih. Ya 40-an. Mm-mm. Tapi kan namanya cuma 16 Kasih GB. tahu aja Mas Wira. Tapi emang enakan ini sih apa kalau dibawa kemana-mana enakan bawa MacBook ringan. Tapi ya Iya. kalau buat ngoding ya susah lah. Mm-mm. Kita cobalah nanti lah. Coba nanti kalau ada yang pakai MacBook Pro yang M3 itu, yang RAM-nya 16 GB kayak gimana sih performanya? Jangan sampai udah beli mahal-mahal kan. Tuh. Tapi udah enak sekarang ini udah enakan ROG lah. Masa masa core-nya 20 gitu ya. Mana sih? Core-nya 20 setting. Pakai apa ya? Sistem monitor. Mas Isan, ada nggak? Mas ada nggak Mas? Tuh 20 kan? Tetap ringan loh. Yo, ada pertanyaan nggak? Nggak ada lagi nggak sini? Apa chatnya apa nih? Nggak ada chat, obrolan aja nih, Dok. Kapan gaji IT naik setara dokter spesialis? Dokter Bisa ya. dokter spesialis itu kalau nggak salah uang duduknya 25 juta. Jadi uang uang apa sih namanya ya? Garansi fee lah. Nggak ada pasien pun dapat segitu gitu kan. Apalagi kalau ada pasien. Kalau nggak salah dokter penyakit dalam. Kalau kayak opsi kayak apa lebih ini lagi. Wah, Kalau ratusan per bulan. iya bisa sama tindakan itu dulu yang di RSUD aja tahun berapa ya? 2000 saya 400-300 sebulan ada itu. iya minimal 100 tuh di RSUD. Ya kalau itu bisa 300-an. Ya kalau swasta tuh 400-300 dapat ya. Iya. Tapi kadang kalau saya lihat SIP-nya ada 3 itu dimaksimalkan ya sehingga prakteknya ada 3 rumah sakit. Tapi kerjanya ya lumayan. Pagi di rumah sakit, siangnya geser, malamnya geser lagi. Belum kalau ada Mereka berhasil. aduh benar porpornya. 24 jam dong. Mm-mm. Makanya.
lumayan lah, ya wajar lah. Uang banyak pun dengan banting tulang, Raffi Ahmad aja banting tulang gitu kan, bisa kaya raya kayak gitu. Berarti IT harus harus banting tulangnya tuh coding siang malam tuh berarti. Banting Iya. tulang, rambut botak semua besok kan. Mm-mm. DP untuk obatnya lebih dari 13 item. Oke, ini apa nih? Dok, kalau bikin reportnya itu untuk obat yang lebih dari 13 item gitu, Dok, boleh. Terus ada ininya, ada sampel obatnya sih. Saya pernah buat sih sama rumah sakit mana ya? Siti Aminah, Bumi Ayu. Kertasnya tak panjangin. Akhirnya bisa 10 apa berapa gitu ya. Tapi ya memang nanti harus ada contoh resepnya dulu. Nanti cobalah, saya coba dibuat 13 resep itu ya. Nanti paling biasanya kertasnya dipanjangin. Ini apa nih? Ma'ruf dokter spesialis tambahan kalau ada pasien IT, kalau ada modifan. Oh, oke, itu masih Wira itu. Ya masuk tuh, masuk cerita. Ini ada yang baru siapa nih pada diam-diam aja nih yang lain nih. Bingung apa gimana nih? Dari awal tadi kena mental kayaknya ngelihat ngejelasin secara detail itu kan. Kan ngasih ilmunya supaya nanti kan pada berkembang. Kalau cuma ngasih Biasa ngasih comot-comot doang mah kan biasa kan nggak pernah sedetail itu dok. Cuma kopi ini masukin sana, masukin sini. Ini sedetail itu, kena mental. ini coba Julpi pemberian obat pasien terus dijadikan resep satu obat satu resep. Waduh, saya harus nyoba dulu ya. Nanti tak coba lah. Nanti di follow up aja di grup lah. Takut saya lupa. Kalau memang targetnya malam ini tuh saya mau ngegabungin customer-customer saya yang sudah saya masuk-masukin. Contoh lah kayak tadi ya, ini nih. Jadi biar biar terkumpul satu lah.